Oke guys, balik lagi sama gua LD di channel gua Life Experience and Solution. Kali ini gua mau ngebahas sebuah topik yang sebenarnya udah bukan topik baru ya guys. Jadi udah ya beredar di kaum anak muda lah, di lingkungan anak muda, terus udah berkembang di masyarakat juga gitu ya. Bahkan yang sudah tidak muda lagi pun kadang pola pikirnya ngikutin gitu, ngikutin Gen Z atau ngikutin anak-anak muda sekarang gitu. Lucunya lagi, parahnya lagi, karena hal ini gitu ya, itu bisa sampai berdampak ke rumah tangga juga gitu guys, untuk yang jenjang komitmen yang lebih serius ya. Jadi untuk orang-orang yang memang sudah berkeluarga, untuk orang-orang yang memang sudah memiliki suami atau memiliki istri gitu ya. Gua mau bahas kali ini adalah mindset TikTok atau apa ya, standar TikTok ya, standar TikTok buat gua gitu ya. Gua kaum milenial, generasi milenial, nggak buta-buta banget sama teknologi yang berkembang sekarang, tapi juga nggak update banget. Jadi nggak ngikut-ngikutin tren banget lah kayak anak-anak muda ya. Tapi nggak sekolot mungkin generasi baby boomer atau generasi Y gitu ya, yang di atas gua, di atas generasi milenial gitu. Gua bukan bilang mereka kolot, tapi didikan dari orang tua mereka yang membuat strict parent ya, strict parent yang penuh dengan norma-norma kehidupan, yang membuat mereka jadi pribadi yang rata-rata memang keras kepala ya, keras kepala, teguh pendirian, karena biar nggak mudah untuk dipermainkan sama orang lain gitu ya. Nah, kali ini gue mau ngebahasnya untuk ya teman-teman yang generasi muda lah ya, yang masih umur 20-an sampai ke 30 lah, 20 sampai ke 30. Karena gue sendiri pribadi udah umur 33 guys. Jadi menurut gue ya, standar TikTok itu ngebuat teman-teman cewek atau kawan-kawan perempuan semua nih jadi apa ya, jadi bergeser gitu, standar mencari pendamping hidup atau mencari pria yang bisa jadi partner itu, nilai-nilainya bergeser gitu guys. Tolak ukur mereka bergeser. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kenapa gue bisa bilang bergeser gitu ya? Karena ada kata-kata yang sempat ada cewek ya yang bilang, kalau bukan donatur dilarang ngatur gitu ya. Bukan donatur dilarang ikut campur, bukan donatur ya suka-suka gua gitu ya. Oke, it's your life. It's fully 100% your life. We as a stranger doesn't have any business with your own life ya. Jadi ya memang itu hidup kamu. Kita sebagai orang asing di hidupmu gitu ya, nggak punya hak atau wewenang untuk ikut campur terhadap hidup orang lain gitu ya, terhadap hidup seseorang yang kita nggak kenal. Oke, nggak jadi masalah gitu. Cuman perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi kalau kita itu bukan hidup di negara maju, bukan hidup di negara yang memang sudah makmur gitu ya.
bukan hidup di negara yang memang per kapita pendapatan keluarga itu udah di atas rata-rata gitu ya, bahkan melebihi kebutuhan pokok untuk setiap bulannya gitu ya. Jadi udah bisa buat beli ya hal-hal mewah apa segala macem, jadi udah sekunder ya, bukan primer lagi. eh Perlu di ini ya, perlu gua ingatkan gitu ya, bukan ingatkan sih, perlu gua sampaikan gitu, perlu gua sampaikan kalau ada dua standar ya yang digunakan sama para wanita atau para perempuan lah ya, wanita cewek gitu ya, di yang rata-rata memang masih muda gitu, dan kecenderungan ke TikToknya besar gitu, atau ke sosmednya besar gitu. Jadi mereka tuh mengaplikasikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka apa ya, mereka rasakan dari melihat video, potongan-potongan video atau foto dari flexingnya orang lain, pamernya orang lain gitu ya di media sosial, privilege-nya orang lain gitu ya di media sosial, yang belum tentu keadaannya sama dengan mereka gitu. Jadi contoh ada ya teman-teman cewek yang masih pada muda nih ya, Gen Z gitu-gitu ya, ngelihat nyontoh artis siapa gitu, dan ngelihat keseluruhan, bukan keseluruhan sih, sepintas sebenarnya, sepintas dari kehidupannya mereka seperti apa di media sosial, yang terlihat wah, yang terlihat baik-baik aja, yang terlihat glamor, yang terlihat hedon gitu ya, dengan bisa beli barang-barang mewah, bisa beli properti, kendaraan mewah gitu ya. Itu mereka jadi menerapkan seakan standar si artis tersebut menjalani hidup itu seperti standar mereka gitu. Mereka juga ingin seperti itu gitu, ingin seperti itu. Dengan yang disayangkan ya, kalau di kota-kota besar ya, kita udah jadi rahasia umum, kita semua juga tahu gitu ya, kalau ada banyak cara menuju Roma gitu ya, istilahnya. Jadi ada banyak cara yang mereka lakuin buat bisa dapat pendapatan atau dapat uang yang besar lah ya, untuk memenuhi lifestyle, untuk memenuhi gengsi dan memenuhi rasa hedonisme mereka gitu. Mau punya rumah mewah, mau punya kendaraan mewah, luxurious gitu ya, mau apa ya, perawatan, skincarean gitu. Skincare nggak jadi masalah, karena memang kodratnya wanita itu untuk mempercantik diri, merawat diri mereka sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, untuk muslim gitu ya, untuk Islam, untuk orang-orang yang Islam, atau untuk non muslim juga ya, memang nggak ada salahnya untuk merawat diri sendiri gitu, untuk merawat diri sendiri, untuk apa ya, tampil bersih, tampil cantik, tampil apa, nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman kan kembali lagi menyesuaikan sama kemampuan si wanita tersebut gitu ya, si cewek itu gitu. Kalau lu ibarat gini, kalau lu masih gajinya masih 2 juta, masih 2,5 juta, atau misalkan ya di bawah 3 juta lah ya sebulan gitu ya, lu masih kerja sama orang, gaji masih di bawah 3 juta sebulan gitu ya, terus lu pengen hedon, gaya hidupnya pengen hedonisme, pengen luxurious, pengen mewah, pengen flexing, pengen pamer gitu ya, lu liburan healing, lu holiday kemana, lu beli aset yang mahal gitu ya, entah itu kendaraan, entah itu properti rumah,
tapi nanti nyicilnya jadi susah karena lu maksain keadaan gitu ya, maksain kemampuan lu sendiri. eh Menurut gua kurang bijak gitu kalau lu eh, menerapkan standar yang ditampilkan di media sosial, ya entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu apalah ya, eh, ke diri lu gitu, ke diri lu nyontoh dari public figure, lu nyontoh dari selebgram, lu nyontoh dari influencer yang memang mereka sudah sukses di bidangnya, sudah memang menghasilkan di bidang entertain, dan lu nerapin gaya hidup mereka ke diri lu gitu sebagai cewek. Itu akan bikin kuburan lu sendiri sih kalau menurut gua gitu. Kenapa gue bisa bilang itu bikin kuburan lu sendiri, lu ngegali kubur lu sendiri? Karena mereka dengan lifestyle seperti itu, dengan gaya hidup seperti itu, dengan standar kehidupan mereka setinggi itu, ya mereka mendapatkan income atau mendapatkan salary lah ya, atau uang gitu ya, itu sesuai dengan gaya mereka gitu. Jadi apa yang mereka keluarkan dengan apa yang mereka dapat untuk saving atau untuk diri mereka sendiri, ya sudah mencukupi gaya hidup mereka gitu, lifestyle mereka. Nah, sedangkan kalau buat temen-temen yang masih ABG gitu ya, yang masih maaf minta ke orang tua, yang masih apa-apa minta ke papa, minta ke mama, minta ke ibu atau ayah gitu ya, daddy, mami gitu, dikit-dikit dad, dikit-dikit mam gitu ya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Skincare yang normal itu banyak kan, maksudnya ada banyak branding merek ya, branding merek skincare itu ada banyak guys. Nggak perlu harus yang jutaan untuk bisa tampil bersih, tampil rapi, wangi, dan ya cantik gitu, terawat gitu ya, kerawat. Nggak harus jutaan guys, ada banyak brand skincare di luar sana yang untuk segala kalangan lah ya. Jadi nggak perlu yang ya lu pengen hedon ngikutin artis, selebgram atau influencer yang memang sudah sukses, public figure yang udah sukses gitu ya, seminggu bisa 3 kali bolak-balik ke salon, ke beauty care gitu ya, lu perawatan full lah di salon kecantikan gitu, salon kecantikan itu gitu ya. Dan habis bisa sampai 2 juta 3 juta sekali satu sesi lu ke beauty care, atau lu pergi ke salon kecantikan atau ke apa ya, tempat untuk skincarean lah gitu ya. Nah, itu kalau satu pertemuan lu bisa ngeluarin 3 juta atau habis 2 juta atau 3 juta, sedangkan gaji lu masih di bawah 3 juta, jangankan yang di bawah jangankan yang di bawah 3 juta gitu, yang 5 juta aja pasti akan kewalahan guys kalau cara hidup kalian kayak gitu. Sekarang lebih ke berkaca gitulah ya guys. Jadi lebih ke daripada lu habisin buat hal itu gitu, alangkah baiknya lu bisa buat tabung kek buat masa depan lu gitu ya. Entah itu lu ke depannya, kan nggak mungkin kerja terus sama orang lain gitu ya, pola pikirnya dirubah gitu. Jangan maunya hanya untuk kerja sama orang gitu ya. Lu sampai umur berapa bisa kerja sama orang gitu, perusahaan juga akan cari yang jauh lebih masih muda, lebih masih bertenaga, pikirannya masih fresh, nggak penuh dengan beban kehidupan gitu ya, fresh graduate gitu, dengan gaji yang lebih murah daripada ngegaji elu yang udah berumur, yang udah lelah sama beban hidup, yang udah banyak pikiran, yang sudah berumur
gitu ya. Suatu saat nanti perusahaan juga nggak akan terus pakai kalian gitu, yakin gua. Jadi dan itu juga gua alamin gitu, gua alamin. Jadi apa ya, kenapa gua bisa ngomong kayak begini, karena gua udah ngerasain dulu gitu. Nah, gua di sini cuman mau sharing aja, sharing life experience, sharing pengalaman hidup gua gitu ya. Jadi gue miris gitu ngelihat cewek-cewek generasi sekarang ya, ya yang demen banget, yang seneng banget lah nonton ya scrolling scrolling medsos gitu ya, entah itu apapun lah medsosnya ya. Banyak yang kebawa ke dunia nyata gitu, banyak yang jadi menerapkan apa yang mereka lihat selama scrolling ke diri mereka sendiri gitu, jadi ngerubah standar standar hidup mereka, ngerubah cara apa ya, cara lifestyle mereka, cara gaya hidup mereka gitu ya, dengan kemampuan yang nggak sesuai gitu. Nah, terus ada yang pakai apa alasannya tuh, ya kita realistis gitu ya. Cewek itu realistis gitu, cewek itu yang nyata-nyata aja gitu ya. Memang hidup itu nggak cuma butuh cinta gitu, kita butuh duit buat bisa survive, kita butuh duit buat bisa makan, kita butuh duit buat bisa punya tempat tinggal yang layak, kita butuh duit untuk life goes on gitu ya, jadi untuk menjalani hidup ke depan. Gua ngerti gitu, gua ngerti, tapi perlu kalian bedain antara realistis dengan materialistis, guys. Apa sih bang materialistis, apa sih bang realistis gitu ya. Jadi gini, materialistis itu mendasarkan segala unsur kehidupan berdasarkan dari tolak ukur materi, guys. Berdasarkan dari tolak ukur finansial, berdasarkan, kalau kasarnya berdasarkan duit gitu. Jadi semua unsur kehidupan mereka itu mereka standarkan, mereka taruh standarnya tuh berdasarkan materi ya. Jadi berdasarkan duit gitu. Itu materialistis gitu. Kalau memang kalian realistis ya, kalau memang gua nggak matre kok gitu ya. Cewek-cewek sekarang kan kalau dibilang matre, mereka apa ya? Mereka pembelaan diri ya. Pembelaan dirinya itu kan bilang gua nggak matre, gua nggak semua diduitin kok, nggak semua standar gua berdasarkan duit kok gitu ya. Nah, terus apa gitu, kalau lu maaf pakai kata-kata cowok effort itu, cowok usaha itu hanya kalau berdasarkan uang gitu. Kalau misalkan dia nraktir elu setiap hari gitu ya, terus berdasarkan si cowok ngebeliin lu barang-barang mewah, ngejajanin lu beli segala macam yang lu mau gitu ya. Lu menuntut itu kepada cowok lu gitu ya, kepada cowok lu, atau mungkin masih tahap pendekatan lah, masih berteman gitu ya, tapi baru pengenalan, sedangkan menikah juga belum, lu bukan istrinya dia gitu ya, keluarga juga bukan, adik dan kakaknya dia juga bukan gitu ya. Tapi lu udah menuntut dia melakukan itu setiap hari buat lu gitu. Nah, lu pernah mikir nggak kalau dia itu punya kehidupan sendiri yang dia perlu penuhi, entah itu untuk sekedar makan, entah itu sekedar untuk ya mungkin dia pengen berbakti sama orang tuanya, pengen balas budi selama ini dari mulai dia kecil, dari mulai bayi malah ya, dari mulai bayi sampai ke udah besar dan udah jenggotan dan udah kumisan lah ya. Dia pengen balas budi sama orang tuanya gitu ya.
ya nggak setiap bulan, tapi dia pengen beliin sesuatu untuk orang tuanya, sekedar membahagiakan. Walaupun apa yang dilakukan orang tua kita, karena gue yakin kalian cewek-cewek juga punya orang tua kan, punya bapak, punya ayah ya, punya juga dedi lah, mungkin dedi, punya ibu, punya mama, atau punya bunda gitu ya. Kalian juga pasti merasakan ingin ingin bisa membahagiakan orang tua kalian kan. Nah, untuk teman-teman yang cowok juga sama gitu. Mereka juga manusia, they are the same human as you gitu. Jadi seperti kamu gitu. Mereka juga manusia gitu. Jadi ada rasa ingin membanggakan orang tua lah, walaupun sebenarnya tidak bisa mengganti seluruh jasa orang tuanya gitu ya, membesarkan dia mulai dari dalam perut malah ya dari dalam perut sampai ke dewasa. Terus mereka juga nggak ketemu kalian itu nggak ketemu dari kecil gitu. Mereka mulai deket sama kalian, ngejalin hubungan sama kalian, bahkan mungkin nanti ke depannya punya komitmennya serius dengan kalian. Itu udah, kalian tuh ketemu saat udah sama-sama dewasa. Jadi nggak juga lu ngurusin dia dari kecil kan gitu. Kalau lu belum jadi istri atau belum jadi pendamping sah secara agama dan secara hukum, tapi lu udah udah nuntut segala macam hal gitu ya ke cowok lu gitu ya, hampir tiap hari lu pengen dia jemput on time, pagi siang sore, atau bisa pagi sore lah, berangkat dan pulang kerja gitu ya. Terus lu juga minta dibayarin segala macem, lu juga minta dikasih uang jajan gitu ya sama cowok lu gitu. Kalau misalkan sesekali saat kalian lagi jalan dia bayarin, oke lah, it's okay gitu. We are men is a provider gitu. Jadi kita laki-laki itu memang takdirnya atau kodratnya sebagai provider, sebagai penyedia gitu, sebagai penyedia bagi kaum hawa. Tapi bukan berarti segalanya untuk kaum hawa gitu. Jadi nggak semua hal juga untuk kaum hawa gitu. Mereka juga tetap butuh untuk hidup gitu guys. Jadi terus kalau kalian nih ya, cewek-cewek TikTok nih ya, bilang lu jauh-jauh lah dari gua gitu, gua nggak suka cowok mau kondo. Oke, gua juga setuju. Gua setuju dengan statement kalian yang bilang gua nggak seneng sama cowok mau kondo, karena gua pun nggak pernah kayak begitu sama cewek gitu. Sebelum dulu gua masih muda sampai sekarang pun gua nggak pernah minta-minta sama cewek gitu, minta dibeliin makanan atau minta dibeliin apa, nggak pernah. Jadi ya memang bukan itu kodratnya cowok gitu, bukan begitu cowok yang seharusnya bersikap tuh. Sikap cowok tuh memang nggak begitu gitu. Gue setuju sama kalian kalau kalian nggak seneng sama cowok yang mau kondo gitu ya. Tapi bukan berarti kalian jadi mengeneralisir, menganggap semua cowok itu sama gitu. Jadi ada loh cowok-cowok yang memang dia mungkin secara finansial, secara ekonomi belum bisa dikatakan mampu ya. Jadi jauh lah dari kata mampu gitu ya. Bahkan mungkin masih kesulitan lah dari segi ekonomi, dari segi keuangan gitu ya. Belum mapan gitu. Tapi dia nggak pernah minta apapun, nggak pernah jadi cowok mau kondo ke cewek manapun gitu ya. Itu ada banyak, itu cowok kayak gitu ada banyak guys. Jadi dia tuh sebenarnya kalau punya uang, cowok yang seperti itu ya, kalau cowok yang seperti itu punya uang dan dia cinta sama seseorang, sama seorang cewek gitu ya, itu dia bisa benar-benar tulus guys, sayang sama cewek itu gitu. Bahkan dia akan berusaha
mengusahakan hal terbaik yang bisa dia lakuin untuk ngebahagiain pasangannya gitu. Jadi jangan dikit-dikit gara-gara standar TikTok ya, gue miris asli, gue miris. Jangan dikit-dikit gara-gara standar TikTok terus kalian langsung mikir kalau cowok yang finansialnya masih burik, yang finansialnya masih buruk gitu ya, keuangannya masih jelek gitu, itu artinya mereka tuh bukan cowok effort. Berarti itu artinya mereka tuh cowok mau kondo. Berarti itu artinya kalau mereka itu cowok nggak ada guna gitu ya. Bukan kayak gitu gitu. Gue perjelas ya, kalau cowok yang mau kondo itu, kalau cowok itu dia udah berani atau ngomong sama elu sebagai pasangannya, sebagai ceweknya, atau cewek yang baru deket lah, walaupun bukan pasangannya, baru deket, baru PDKT-an, baru HTS-an lah, dia udah berani minta hal-hal yang aneh gitu, yang sampai minta lu bayarin beli apa, dia pengen beli apa, lu terus minjem duit ke lu dan nggak bayar ke lu gitu, nggak pernah bayar ke lu, berani minjem aja itu udah aneh gitu, udah aneh. Nah itu baru kalian sebut itu mau kondo gitu. Tapi kalau misalkan si cowok itu dia memang keadaannya ekonominya nggak bagus, keadaan ekonomi finansialnya memang buruk gitu, tapi dia nggak pernah minta apapun dalam keadaan tersulit pun, dia nggak pernah minta apapun sama cewek manapun. Nah itu berarti kalian nggak bisa bilang dia mau kondo, karena dia masih tetap bertahan untuk usaha sendiri, bertahan untuk cari sendiri gitu kebutuhan dia, tanpa merepotkan perempuan, tanpa merepotkan cewek gitu ya. Tanpa memanfaatkan cewek gitu, dia tetap masih berusaha untuk dapetin sendiri gitu kebutuhannya dia. Mungkin dia memang belum bisa ngasih yang lu mau, yang lu expect gitu ya, yang lu ekspektasi lu udah terlalu jauh gitu ya. Lu pengen punya cowok yang pakai Fortuner atau mungkin yang lebih di atasnya Fortuner, Pajero, bahkan mungkin Rolls Royce gitu ya, Lamborghini, Ferrari, bahkan sampai ke banyak lah ya mobil-mobil sport ya. Kalau lu yang belum jadi apa-apa, gue to the point aja, gue blak-blakan aja. Bukan gue maksudnya untuk mendiskreditkan atau menghina atau menyudutkan kaum perempuan, kaum cewek gitu ya, atau cewek-cewek TikTok, standar TikTok sekarang gitu. Bukan gue mau mojokin kalian, bukan. Gue cuman this is the fact gitu. This is the reality. Ini realitasnya, ini faktanya gitu. Gue bicara fakta, gue bicara kenyataan gitu ya. Kalau kalian yang belum jadi apa-apa, terus kalian menuntut laki-laki atau pasangan kalian untuk jadi laki-laki yang sangat sukses, yang punya mobil mewah, yang punya rumah mewah, yang punya uang banyak gitu ya, terus kalian pakai senjata, ya kita realistis, kita perempuan, kita wanita, kita cewek, ya kita realistis. Itu namanya bukan realistis guys, itu namanya materialistis. Seperti kata gua tadi, bedanya materialistis dengan realistis itu artinya kalau kalian realistis, kalian berkaca sama diri kalian sendiri dulu sebelum mengharapkan laki-laki yang sesuai dengan standar kalian gitu. Ngerti nggak maksud gua? Jadi kalau kalian hanya pekerja biasa yang memang ya gajinya berapa misalkan gitu ya, dan masih kerja sama orang lain gitu ya,
Terus kalian berharap ketemu pangeran berkuda putih gitu ya, pangeran berkuda putih di cerita-cerita yang menyelamatkan putri dalam bahaya gitu ya, dan kalian merasa kalian itu putrinya. Kalian mending pikir 2 atau sampai ribuan kali lah gitu sebelum berpikir seperti itu gitu. Kalau kalian menuntut laki-laki yang sangat sukses, maka pantaskanlah diri kalian sendiri dulu gitu, sebelum kalian menuntut hal yang sama kepada calon pasangan kalian atau bahkan sudah jadi pasangan kalian gitu. Jadi that's what we call about fair play. Jadi kalau lu mau main dengan adil, itu gitu, itu yang disebut dengan fair play. Jadi kalau lu pengen menuntut cowok yang harus punya mobilnya mewah, harus punya rumahnya mewah, tabungannya banyak, duitnya dokunya banyak lah di mana-mana, ya kaliannya pun harus sama standarnya. Kaliannya pun harus sama gitu. Kalau kalian cuman masih jadi pekerja, kalian juga kerja sama orang lain, gaji bulanan pun gak seberapa gitu ya, tapi kalian mengharapkan tadi pangeran berkuda putih untuk datang menyelamatkan sang putri yang dalam bahaya, dan kalian merasa kalian itu putrinya dalam sebuah dongeng gitu ya, dalam sebuah dongeng cerita. Kalian pengen cowok yang luar biasa mewah lah, luxury ya hidupnya, pikir-pikir lagi deh gitu. Karena nggak semua orang mau juga sama cewek yang matre gitu. Nggak semua cowok mau juga sama cewek matre gitu. Ada kalau justru gini, kalau lu standar lu tinggi gitu ya, padahal lu nya pekerja biasa, lu biasa aja, orang biasa yang nggak punya apa-apa gitu ya kasarnya ya, yang nggak punya apa-apa, tapi lu berharap dapet cowoknya yang wah, dari kelas, dari strata sosial Gen Z lah, jet set, orang-orang jet set ya, yang memang wah gitu ya, pengusaha atau apalah itu. Mereka juga belum tentu seleranya elu gitu. Jadi kalaupun misalkan mereka mau deket sama elu, bukan berarti mereka tuh udah pasti mau serius sama elu. Ada yang kadang cuman buat main-main gitu ya, buat main-main, cuman buat iseng doang, ngilangin apa ya, rasa penasaran gitu ya, rasa penasaran mereka doang. Nanti lu kalau mereka udah nggak penasaran dan mereka udah nggak butuh lu tuh dibuang. Percaya gua, lu tuh dibuang. Kalau lu carinya pasangan hidup atau cowok yang berdasarkan materi ya, berdasarkan materi, sedangkan elunya belum pantas gitu, belum pantas untuk cowok itu, tidak memantaskan diri lu sendiri untuk bisa bersanding, bisa bareng sama cowok yang setingkat itu gitu. Itu percaya mereka cuman buat main-main gitu. Kalau gua saranin mending lu cari cowok yang nggak macem-macem, cowok yang nggak neko-neko hidupnya, nggak cari banyak cewek, nggak suka main-main perasaan lah, nggak suka mainin perasaan cewek, nggak suka punya banyak perempuan lah, istilahnya, yang nggak suka main perempuan. Lu cari yang kayak gitu, cowok yang nggak suka main perempuan, cowok yang nggak neko-neko hidupnya, nggak macem-macem gitu ya, nggak macem-macem, satu macem aja udah, satu macem aja. Cowok yang serius sama komitmennya, cowok yang pekerja keras gitu ya, cowok yang pekerja keras, dia mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Dan dia juga dia juga berusaha untuk membahagiakan pasangannya sebaik mungkin gitu ya, walaupun mungkin si cowok itu secara finansial tadi, secara ekonomi masih belum sesuai ekspektasi dan keinginan lu gitu ya. Lu pengennya yang pengusaha lah, yang
kayak drakor-drakor gitu ya, ketemu sama pengusaha kaya gitu tiba-tiba, terus lu tiba-tiba tabrakan di jalan, terus tiba-tiba dia nangkep lu gitu ya, gini tangkap gini, terus eh, kalian jatuh cinta gitu ya. Nah, pandangan pertama itu, aduh, jauh-jauh deh, jangan mikir kayak begitu gitu. Kalian cuma jadi mainannya mereka aja, yakin gua gitu. Jadi cukup cukup itu aja tuh tadi, laki-laki pekerja keras, laki-laki yang tidak neko-neko hidupnya, tidak macem-macem, laki-laki yang mau berkomitmen serius, laki-laki yang berusaha semampu mereka untuk membahagiakan pasangannya, ya, dan laki-laki yang nggak pernah mau kondo, laki-laki yang memang walaupun dia lagi sulit nggak pernah minta macem-macem sama cewek, nggak pernah minta dibeliin A lah, dibeliin B lah, dibeliin C lah, terus pura-pura minjem uang ke lu gitu, berani minjem uang ke lu dan akhirnya nggak ngeganti. Udah, asal cari cowok yang seperti itulah, intinya jangan yang mau kondo. Udah, lu pengen cari yang kayak gimana lagi? Fatimah, ya. Jadi apa ya? Miris sih. Jujur gue miris. Gue sebagai salah satu generasi milenial gitu, ngelihat standar TikTok cewek-cewek sekarang, apalagi cewek-cewek TikTok ya, cewek-cewek standar TikTok sekarang itu, aduh, jauh dari kata apa ya, jauh dari kata realistis yang mereka sering jadikan senjata gitu, senjata untuk lu nggak effort gitu ke cowok ya, lu nggak effort, lu nggak ada usahanya. Gua mah cewek, gua realistis, gua cari cowok yang mapan, yang ini yang itu. Nggak ada salahnya sebenarnya kalian cari pendamping yang terbaik gitu ya, dan kalian mencari lelaki yang terbaik dari yang terbaik gitu, jadi yang paling baik lah menurut versi kalian. Tapi kalian harus ingat kalian itu siapa, kaliannya sendiri tuh apa, prestasi apa yang kalian udah nyampe nih, prestasi kalian tuh apa yang udah kalian sampai, terus apa yang kalian udah punya selama hidup sampai bisa menuntut hal yang lebih dari apa yang kalian punya ke cowok, calon, entah itu calon pasangan kalian, entah itu sudah jadi pasangan kalian, bahkan di luar nalar ya, di luar akal pikiran sehat gitu. Kalian udah bisa nuntut yang macem-macem tadi, kayak rumah mewah, punya rumah di resort gitu ya, resort pribadi, naik yacht gitu ya, naik kapal cruiser, terus apa lagi, mobil mewah ya, terus banyak duit gitu. Nah, kaliannya tuh siapa kalau nuntut kayak gitu? Itu kalau kalian mau realistis, berarti kalian juga harus memantaskan diri untuk bisa pantas mendampingi laki-laki yang sudah seperti itu gitu. Karena laki-laki yang sudah seperti itu pun belum tentu standarnya cewek-cewek TikTok. Nih, belum tentu standarnya cewek-cewek TikTok. Coba kalian pikir. Ya. Jadi buat adik-adik nih, yang generasi cewek TikTok. Ya, yang cewek TikTok, coba pikir-pikir lagi, dan apakah kalian pantas untuk menginginkan calon pasangan atau pasangan kalian, cowok kalian atau suami kalian atau siapalah, untuk mendapatkan laki-laki yang wah gitu ya, yang wah, yang duitnya banyak lah, inilah itulah gitu ya. Coba pikir lagi gitu guys, karena kalian cuma dijadiin bahan mainan pasti kalau sama cowok-cowok begitu gitu. Kalian cuma jadi bahan iseng doang, percaya gue. Jadi bahan iseng doang. Setelah mereka puas, setelah mereka, kalaupun mereka mau deketin lu dengan
strata sosial lu yang jauh di bawah mereka gitu ya, mereka suksesnya luar biasa tapi mau pacaran sama lu yang biasa aja, itu lu perlu tanda tanya sih. Lu perlu banyak memastikan ketulusan si cowok itu gitu, tanpa harus melakukan hal-hal yang di luar norma-norma agama ya. Maksudnya tuh jangan mau kalau lu cuman buat ditidurin, dinikahin kagak gitu ya, dinikahin kagak, cuman buat seneng-seneng doang, ya buat apa gitu. Perluas cara pikir kalian gitu, jangan muter di scrolling TikTok, daya scrolling medsos lain, Instagram kayak apa kayak gitu ya. Ya jangan gitu kalau bisa gitu. Terus kalau buat yang cowok-cowok nih ya, kalian tuh akan menjadi pemimpin keluarga ya, imam di keluarga kalian gitu, kepala keluarga gitu, pemimpin, kepala keluarga, imam juga bagi agama anak dan istri kalian gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa menjadi provider, menjadi penyedia gitu ya. Kalau provider itu penyedia, kalian itu kodratnya tuh sebagai lelaki harus bisa jadi penyedia, provider, harus bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri kalian gitu ya, apapun caranya, apapun alasannya gitu. Jangan cuman mau enaknya doang, jangan cuman mau ngemprutnya doang, jangan cuman mau ngeweknya doang gitu, tapi lu nggak mau tanggung jawabnya, lu nggak mau nafkahinnya, lu nggak mau susahnya gitu ya. Lu sama aja kayak gigolo kalau kayak gitu. Jadi apa ya, ya lu harus bisa jadi laki-laki yang pantas juga lah gitu untuk cewek yang lu mau gitu ya. Karena gue yakin orang tua cewek-cewek itu pun ngebesarin anaknya sampai sebesar itu, sampai jadi cewek yang kalian mau, itu nggak gratis, cok. Jadi nggak gratis, semua tuh ada biayanya gitu. Dari kecil sampai besar juga ada biayanya. Lu hidup di dunia nyata, bukan di negeri dongeng, bukan di komik, bukan di anime, cok. Jadi ya lu pikir sendiri aja, nggak mungkin lu nikahin anak orang terus lu kasih makan dedak buat bebek, dedak buat ayam, kagak mungkin. Pasti butuh makan, pasti butuh sandang dan pangan ya, butuh baju, pakaian, rumah yang layak huni, butuh kendaraan, butuh segala macem, guys. Jadi hidup tuh nggak cuman melulu modal cinta sama modal kontol ya. Gua kesel juga sama apa ya, cowok-cowok yang mau kondo gitu ya, bisa-bisanya mereka memanfaatkan keadaan, minta segala macam ke cewek gitu ya. Nggak malu gitu, nggak punya harga diri apa gimana gitu ya sebagai cowok gitu. Gua aja selama ini, gua udah umur 33 tahun, dalam keadaan terdesak apapun nggak pernah yang namanya minta duit sama cewek. Baik itu dulu masa pacaran sampai ke sekarang udah nikah, ya kagak pernah minta sama cewek, cowok. Malu, jangan cuma gedein kuntul kalian doang begitu. Jadi ya apa ya, jangan buru-buru menikah juga lah guys. Kalau bisa sih kalian nih sebagai cowok memantapkan diri dulu sampai bisa mapan secara finansial, bisa mapan secara ekonomi, baru lu bawa anak orang, baru lu
minta izin ke orang tuanya cewek itu gitu buat buat jadi suaminya, buat jadi pendamping hidupnya. Lu janji ke orang tuanya akan ngejaga anaknya gitu. Jadi jangan buru-buru, Cok. Cari yang umurnya tuh, lu kalau laki-laki, kalau cowok ya cari yang ceweknya tuh jangan yang seumuran, apalagi yang lebih tua. Lu mau ngetek di ketek cewek, Cok, ya lu tuh justru jadi pemimpinnya. Lu tuh justru jadi suatu saat jadi kepala keluarga, jadi imamnya, jadi pejuang keluarganya. Bukan lu yang berlindung di balik cewek, di balik ketek cewek, Cok. Jadi apa ya, cari yang lebih muda lah, jauh dari elu gitu. Karena biasanya cewek yang udah seumuran elu atau bahkan di atas elu, mereka udah berpikirnya untuk cari komitmen yang lebih serius, yang cowok yang udah matang, cowok yang udah siap secara finansial, secara ekonomi, sudah mapan secara mental, udah mapan juga dengan agamanya gitu ya, biar bisa nuntun mereka dalam kehidupan. Jadi nggak mungkin nungguin elu bersiap dulu gitu, nggak mungkin nungguin elu ngumpulin dulu, berusaha untuk mapan dulu, nabung dulu gitu. Mau nungguin berapa lama, Cok? Lu PHP-in anak orang, lu gantungin anak orang, kagak dikasih komitmen, kagak dikasih kepastian ke depannya. Lu mau bikin anak orang nunggu berapa lama? Gitu. Jadi gue juga nggak cuma nyalahin cewek ya, nggak cuma nyalahin cewek yang standar TikTok, tapi ya buat yang cowok-cowok juga, bro, ayolah bro, jangan bikin malu bro gitu. Tunjukin kalau cowok itu apa ya, memang pejuang, guys. Jadi nggak lemah lah, bukan mental lemah gitu. Oke, jadi ya gitu aja sih saran dari gua ya. Lu sebagai cowok pantaskan diri lu dulu, gimana caranya biar finansial lu, ekonomi lu mapan gitu ya, sebelum lu nikahin anak orang, sebelum lu bawa anaknya orang ke kehidupan lu gitu. Jangan sampai lu bawa anak orang tapi dibawa sengsara, ya tai namanya gitu, guys. Jadi ya, yang buat yang cewek juga tadi ya, kalau kalian memang realistis, berarti kalian harus sama standarnya. Kalau kalian menuntut laki-laki yang super mewah, yang banyak duitnya, yang sukses, yang apa, nah kaliannya tuh sebagai apa? Itu kalian harus tanyakan, kaliannya tuh sebagai apa, prestasi apa yang udah kalian dapat, prestasi apa yang udah kalian capai selama kalian hidup. Kalian sebagai cewek tuh siapa gitu, lu tuh siapa bisa minta jodoh yang seperti itu gitu ya Pak, seperti pangeran berkuda putih, sementara lu nya sendiri juga duit masih ngandelin dari kerja sama orang lain, ngandelin yang setiap bulan gak seberapa gitu ya. Itu, cowok. Jadi ya sama-sama berbenah diri lah gitu ya, sama-sama perbaiki diri lah. Karena gue gerah juga gitu ngelihat ini yang apa ya, standarisasi cewek TikTok sekarang itu udah miris banget gitu. Kalian itu bukan realistis, tapi kalian itu materialistis, mendasarkan segala macam hal di kehidupan ini berdasarkan materi, berdasarkan finansial, berdasarkan tolak ukur duit. Itu materialistis. Kalau kalian realistis, oke, memang kodrat kalian mengatur keuangan keluarga. Kalau sampai suatu saat udah menikah pun, ya memang kalian yang ngatur keuangan keluarga sebagai istri gitu ya. Tapi bukan berarti jadinya semua hal distandarisasi pakai duit gitu. Kalau kalian mau standarisasi pakai duit semua hal gitu, nah kaliannya tuh siapa gitu. Coba tanyain sama diri kalian,
yang cewek-cewek standar TikTok ya. Sekian aja lah dari gua, nanti gua bakal bahas hal-hal lain lagi di video-video gua selanjutnya di next part gitu ya. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ya that's it for now. Jadi gua akan undur diri. Terima kasih. Gua Eldi dan good luck for you all. Semoga kehidupan kalian penuh dengan keberkahan ya, kesuksesan, dan punya banyak uang lah. Thank you ya udah nonton, and see you, bye bye.